Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Rio Kurniawan, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga pada hari ini saya masih dapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato tentang pendidikan di masa pandemi COVID-19 yang sedang mewabah pada saat ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada saudara-saudara tahu bahwa tahun 2020 ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini, kita tengah menghadapi situasi pandemi COVID-19. Ratusan ribu orang terinfeksi dan ribuan orang meregang nyawa. Kehidupan normal tidak berjalan mulus setelah terputus hubungan di seluruh dunia sebagai akibat dari penyebaran COVID-19 yang sangat cepat. Hal ini secara langsung membuat sistem pendidikan di mana saja di seluruh dunia terkena dampak secara langsung. Selain itu, pandemi ini juga membuat sekolah-sekolah harus ditutup sementara. Dari data UNESCO mencatat lebih dari 90% atau di atas 1,3 miliar populasi siswa global harus belajar dari rumah. Hampir satu generasi di dunia terganggu pendidikannya. Akibat pandemi pula, jutaan pendidik mau tidak mau harus dituntut untuk bisa melakukan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Hal ini dilakukan agar kita bisa menjaga diri dari potensi terkena virus sekaligus memutus rantai penyebarannya. Sebagai manusia biasa, situasi ini kadang kala membuat kita merasa tidak nyaman dan tidak berdaya. Pandemi COVID-19 ini telah memberikan gambaran atas kelangsungan dunia pendidikan di masa depan melalui bantuan teknologi. Namun, teknologi tetap tidak dapat menggantikan peran guru, dosen, dan interaksi belajar antara pengajar dan pelajar. Sebab, edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tapi juga nilai, kerjasama, serta kompetensi. Situasi pandemi ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi kreativitas setiap individu dalam menggunakan teknologi untuk mengembangkan dunia pendidikan. Hadirin sekalian yang saya muliakan, saya sangat percaya bahwa selalu ada hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi. Banyak pemangku kepentingan di bidang pendidikan bahu-membahu, bergotong royong, mengatasi kompleksitas situasi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Selain itu, masa pandemi ini juga dapat melatih serta menanamkan kebiasaan menjadi pembelajar mandiri melalui berbagai kelas-kelas daring ataupun webinar yang diikuti oleh siswa maupun mahasiswa. Selain itu, siswa atau mahasiswa juga dapat kerjasama satu dengan yang lain untuk menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran serta menghadapi permasalahan nyata yang ada. Sikap-sikap positif ini, semangat pantang menyerah dan gotong royong adalah sebuah keteladanan bagi para penerus bangsa. Saya berharap seluruh insan pendidik dapat menjadikan situasi pandemi ini sebagai laboratorium bersama agar dapat menempa mental pantang menyerah dan mengembangkan budaya inovasi. Hadirin sekalian yang saya hormati, di masa pandemi ini bukanlah menjadi sebuah masalah bagi kita dalam melakukan pembelajaran, bukanlah menjadi halangan dalam belajar, serta bukan menjadi alasan untuk menyerah dalam menggapai cita-cita. Perlu diingat bahwa yang namanya belajar itu tidak mengenal waktu dan tempat. Namun, belajar itu bisa di mana dan kapan saja. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyerah
seperti pepatah yang berbunyi, belajar dari kemarin, hidup untuk sekarang, berharap untuk besok. Hadirin sekalian yang saya hormati, untuk menghadapi masalah belajar saat pandemi ini, mari kita bersama-sama berniat untuk belajar dengan giat, ambil dan pergunakan kuota internet yang kita dapat dari Kemendikbud sebaik mungkin. Belajarlah agar tepat waktu, mengikuti absen, dan serius belajar seperti saat kalian bertatap muka langsung di kampus. Serta jangan menunda-nunda tugas yang diberikan oleh dosen. Mungkin ada beberapa dari kita semua yang memiliki permasalahan dalam belajar daring, tetapi itu semua bermula dari rasa tidak niat dan malas saja. Kita semua bisa bersemangat dalam belajar. Kita semua adalah generasi penerus bangsa. Pergunakan waktu sebaik mungkin untuk belajar. Saya yakin saudara-saudara semua pasti bisa belajar dengan baik jika mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin. Beberapa anak mungkin ada yang terkendala, padahal dia hanya malas saja untuk belajar. Sebenarnya dia bisa menyelesaikan tugas yang diberikan, akan tetapi ia membuat alasan karena masalah koneksi internet saja. Hadirin, hindarilah sikap ini dan mari ubah sikap malas menjadi rajin. Ingat, kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, saudara-saudara semua, ayo semangat dalam belajar. Mari pergunakan waktu di rumah untuk meningkatkan kemampuan, bakat, serta belajar semaksimal mungkin. Jangan malas, jangan menunda-nunda tugas. Kita tidak akan tahu masalah seperti apa yang akan datang di masa depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Sati Om. Namo Buddhaya.